Bayangkan, jika ini adalah Ramadan terakhirmu. Bayangkan, malam ini adalah sahur terakhirmu. Dan mungkin, adzan maghrib berikutnya adalah buka puasamu yang terakhir di dunia. Tapi pertanyaannya, sudahkah sahur dan berbukamu sesuai sunnah? Atau jangan-jangan, kita hanya lapar dan haus, tanpa pahala? Sebelum lanjut, bantu channel Lentera Sanubari terus menebar cahaya kebaikan. Tekan like sekarang, tulis komentar Bismillah Hijrah, dan subscribe. Karena satu klik kecil darimu bisa jadi sebab hidayah untuk banyak orang, dan semoga menjadi penyelamat kita dari fitnah dosa akhir zaman. Saudaraku, Ramadan bukan sekadar menahan lapar. Ramadan bukan hanya bangun telat lalu asal makan. Dan berbuka pun bukan ajang balas dendam makanan. Ramadan adalah ibadah. Setiap detiknya bernilai pahala. Setiap sunnahnya adalah cahaya. Namun seringkali yang kita kejar justru menu, bukan makna. Kita sibuk memikirkan gorengan, minuman manis, dan meja penuh hidangan. Tapi lupa bagaimana Rasulullah melakukannya. Padahal keselamatan kita ada pada mengikuti sunnah. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Tujuannya jelas, takwa. Bukan sekadar kenyang setelah maghrib, bukan sekadar bangun kesiangan lalu sahur tergesa-gesa. Sahur adalah keberkahan, bukan beban. Rasulullah bersabda, "Bersahurlah kalian, karena pada sahur terdapat keberkahan." Coba renungkan, kenapa makan di jam mengantuk justru disebut berkah? Karena sahur bukan cuma makan, sahur adalah ibadah. Sahur adalah pembeda antara puasa kita dengan ahli kitab. Sahur adalah momen doa yang mustajab. Sahur adalah waktu Allah turun ke langit dunia, mengabulkan permintaan hambanya. Tapi apa yang sering kita lakukan? Alarm bunyi, kita snooze. Bangun mepet imsak, makan asal kenyang, tanpa doa, tanpa zikir, tanpa niat yang benar. Lalu kita heran, kenapa puasa terasa berat? Padahal kalau sahur sesuai sunnah, rasanya berbeda. Bangunlah lebih awal, ambil wudhu, sholat tahajud walau 2 rakaat, beristighfar di sepertiga malam, minum air, makan kurma atau makanan sederhana. Tidak perlu mewah, tidak perlu banyak. Yang penting berkah. Rasulullah tidak pernah berlebihan. Sahur beliau ringan, tapi penuh cahaya. Karena yang menguatkan bukan nasi segunung, yang menguatkan adalah keberkahan. Allah berfirman, "Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Lihat, bahkan makan pun ada aturannya. Islam itu indah, Islam itu seimbang, dan sunnah lainnya mengakhirkan sahur. Bukan jam 1 malam lalu tidur lagi, tapi mendekati waktu subuh. Kenapa? Supaya tubuh kuat, supaya lebih mudah puasa, supaya lebih dekat dengan waktu doa. Setiap detik sebelum fajar adalah waktu emas. Bayangkan, ketika orang lain masih terlelap, kita duduk berdoa, menyebut nama Allah, memohon ampunan, menangis diam-diam. Itulah sahur yang sebenarnya, bukan sekadar makan, tapi pertemuan hamba dengan Rabb-Nya. Lalu siangnya kita berpuasa, menahan lapar, menahan haus, menahan amarah, menahan mata dari maksiat, menahan lisan dari ghibah, karena percuma lapar. Kalau dosa tetap jalan, Rasulullah mengingatkan, betapa banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan haus. Jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Dan ketika matahari mulai tenggelam, saat yang ditunggu-tunggu datang, maghrib. Inilah momen berbuka. Tapi lagi-lagi, kita sering salah. Meja penuh makanan, semua ingin dimakan. Air dingin, gorengan, manis, pedas, berat, semua sekaligus. Akhirnya sholat maghrib pun telat, badan lemas, perut sakit. Padahal Rasulullah mengajarkan kesederhanaan. Beliau berbuka dengan kurma, kalau tidak ada dengan air. Sederhana, tapi penuh berkah.
Beliau juga menyegerakan berbuka. Jangan menunda-nunda. Begitu adzan, langsung berbuka. Karena itu tanda ketaatan. Dan jangan lupa doa. Karena doa orang berpuasa saat berbuka mustajab. Bayangkan, sepanjang hari kamu menahan diri, lalu di detik pertama berbuka, Allah membuka pintu langit dan berkata, mintalah. Tapi kita malah sibuk foto makanan, sibuk update status, sibuk scrolling, kita lupa berdoa. Betapa ruginya, padahal doa sederhana saja cukup. Ya Allah, untukmu aku berpuasa, kepadamu aku beriman, dan dengan rezekimu aku berbuka. Sesederhana itu, tapi bernilai pahala besar. Saudaraku, sunnah itu kecil di mata manusia, tapi besar di sisi Allah. Kurma 1 butir, air 1 teguk, doa 1 menit, niat 1 detik, bisa lebih berat dari gunung di timbangan amal. Jangan remehkan, karena di akhir zaman ini, yang menyelamatkan kita bukan banyaknya gaya, tapi kesetiaan pada sunnah. Dunia makin gelap, fitnah makin besar, dosa makin mudah, tapi cahaya masih ada. Cahaya itu sunnah Rasulullah. Kalau sahur kita ikut sunnah, hidup lebih teratur. Kalau berbuka ikut sunnah, hati lebih tenang. Kalau makan tidak berlebihan, badan sehat. Kalau doa tidak ditinggalkan, rezeki lancar. Islam tidak pernah menyulitkan. Allah berfirman, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Lalu kenapa kita membuatnya sulit? Kenapa kita lebih mengikuti nafsu daripada sunnah? Ramadan ini, mari berubah. Mulai malam ini, niatkan sahur sebagai ibadah. Bangun lebih awal, perbanyak istighfar. Makan secukupnya, berdoa dengan khusyuk, dan saat berbuka, sederhanakan. Dahulukan sholat, jangan berlebihan, syukuri yang ada. Karena mungkin, Ramadan berikutnya kita belum tentu ada. Mungkin tahun depan, orang lain yang mendoakan kita. Jadi selagi masih diberi umur, perbaiki. Kalau video ini mengingatkan hatimu, jangan berhenti di sini, tekan like sekarang, tulis di komentar, saya siap ikut sunnah, dan subscribe channel Lentera Sanubari. Karena setiap subscribe darimu, membantu dakwah ini terus hidup. Setiap share darimu bisa menyelamatkan saudara kita, dan semoga setiap kebaikan kecil ini menjadi saksi di hari kiamat nanti. Semoga sahur kita penuh berkah. Semoga buka kita penuh ampunan. Semoga puasa kita diterima. Dan semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan berikutnya dalam keadaan lebih taat. Amin ya rabbal alamin.